Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sempurnama SPD, mengajar di Sekolah Dasar Negeri Kina, Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Mandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, mahasiswa dalam jabatan kategori 1 golongan ketiga, program studi pendidikan guru sekolah dasar, NIM 20234117280. Saya akan melaksanakan uji kinerja yang dilaksanakan di SDN Kina kelas 5, mata pelajaran PPKN unit 3, Jati Diri dan Lingkunganku, pembelajaran 1, mengenal diri sendiri dan lingkunganku. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar semuanya? Baik. Selamat pagi semuanya. Luar biasa. Baik. Nah, kita sebelum melakukan pelaksanaan pembelajaran kita melaksanakan pengecekan presensi. Siapa yang hari ini yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Baik. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa. Silakan pimpin doa ya. Oh ya, silakan. Di tempat duduk aja, bisa. Tapi berdiri. Kemudian kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila ya. Silakan, pimpin untuk membawa. Hari ini pembelajaran kita adalah pembelajaran PPKN, yaitu tentang materinya itu unit 3, yaitu jati diri dan lingkunganku. Pembelajaran 1 yaitu mengenal diri sendiri dan lingkungan. Kemudian Pak Guru, sebelum kita memulai pembelajaran ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan terkait tentang materi kita pada hari ini. Ya. Pertanyaannya adalah, pertama ini pemantik buat kita semua. Pertanyaan pertama yaitu, apakah kalian memiliki ciri-ciri fisik yang unik? Nanti jawab ya. Kemudian, apakah lingkungan tempat tinggal kalian memiliki identitas? Nah, sekarang pertanyaan pertama, apakah kalian memiliki ciri-ciri khusus yang unik? Misalnya seperti ini, siapa namanya? Nah, DP ini kan dia memiliki ciri-ciri khusus yang unik di antara kalian semua. Salah satunya adalah dia memiliki postur tubuh yang gendut. Nah, ada juga seperti Amil ya. Dia memiliki ciri-ciri khusus yang unik. Dia kecil, mungil ya kan. Nah, begitu juga yang lain ya kan. Mungkin selain itu, selain postur tubuh ada lagi tanda lahir berupa tai lalat, terus giginya gisul, atau senyumnya kan, atau ada lesung pipitnya. Itu adalah ciri-ciri fisik kita yang unik. Nah, kemudian yang kedua, apakah lingkungan tempat kalian memiliki identitas? Tentu saja kita itu tempat tinggalnya memiliki identitas yang seperti berupa apa? Berupa misalnya alamat rumah, misalnya jalan apa, gang apa, terus RT berapa, RW berapa gitu ya. Nah, dan seterusnya. Baik, masuk ke apa namanya? Unit ketiga materi pembahasan kita, yaitu jati diri dan lingkungan. Pelajaran 1 yaitu mengenal diri sendiri dan lingkungan. Nah, di sini profil Pancasilanya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang telah kita laksanakan tadi, kita berdoa kepada Tuhan ya di awal tadi ya. Kemudian berbika global, terus mandiri, kemudian bernalar kritis. Artinya kamu dituntut untuk berpikir secara berkelompok maupun mandiri nantinya ketika melaksanakan tugas ya atau kelompok nanti secara mandiri atau kelompok. Kemudian kreatif. Setelah itu
Capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat mensyukuri identitas diri dan budaya di lingkungan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kemudian peserta didik dapat menanggapi secara mandiri terhadap kondisi dan keadaan yang ada di lingkungan masyarakat untuk menghasilkan kondisi yang lebih baik. Oke. Nah, di sini Bapak memberikan tugas kelompok seperti yang kita atur, yaitu tugas kelompoknya adalah kalian akan mengamati video yang akan saya putar. Berikut videonya, ya. Siap? Siap, saksikanlah video berikut ini. Halo anak hebat anak Indonesia, apakah kamu bangga menjadi anak Indonesia? Nah, semua tahukah kalian? Saat memasukkan dasar negara Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan dasar negara yang pertama, kebangsaan Indonesia. Nah, kebangsaan Indonesia yang bulat yang dimaksud ya, bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar satu nasional stat. Nah, dari pidato ini kita bisa menyimpulkan bahwa 1340 suku bangsa Indonesia adalah satu bangsa Indonesia. Nah, ternyata ada 1340 suku bangsa di Indonesia. Nah, ini sesuai dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Tahukah kalian, selain 718 bahasa daerah, bangsa Indonesia mempunyai keragaman lain yang sangat kaya seperti keragaman pakaian tradisional, makanan, dan minuman khas, senjata tradisional, rumah tradisional, tarian tradisional, alat musik tradisional, dan lagu daerah di 38 provinsi di Indonesia. Nah, meskipun beragam, kita harus tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia, seperti makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, semua, oleh karena itu, kita perlu mengenal keragaman budaya yang ada di Indonesia dan melestarikan budaya daerah kita, Nah, sekarang kita ke bagian yang pertama ya, yaitu mengenali diri sendiri dan lingkunganku. Nah, semua, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa dapat dijadikan sebagai pedoman untuk hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan yang ada, meliputi perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Berbagai macam perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat dapat kita jumpai dengan mudah, seperti adanya perbedaan ciri fisik, agama, pendapat, hobi, maupun kebiasaan hidup sehari-hari. Sekarang kita akan ke bagian berikut beberapa suku bangsa di sebagian provinsi sesuai dengan persebaran suku bangsa pada peta yang tersedia. Nah, sekarang kita akan membahas dan mempelajari suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, kita mulai dari yang pertama, Provinsi Sumatera Utara. Nah, suku bangsa yang ada di sana yaitu ada Batak Toba, Batak Karo, Mandailing, suku yang tadi kita sudah bahas ya, Kemudian perbedaan agama, ras, dan antar golongan. Nah, suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki kesamaan norma, identitas, dan ciri khas. Nah, sedangkan agama adalah sarana yang dipakai umat manusia sejak lama untuk menjalankan nilai-nilai ketuhanan yang diyakini. Kak, apa sih ras itu, Kak? Ras merupakan sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan ciri fisik secara alamiah. Nah, golongan dan lapisan sosial terdiri dengan materi tadi terkandung di dalam simbol sila Pancasila ya, atau di lambang dasar negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Dengan semboyannya adalah berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya apa kira-kira Bhinneka Tunggal Ika itu? Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ya, seperti kalian di kelas 5 ini tentunya tetap semuanya tidak satu tempat, tidak satu suku toh. Pasti ada yang Banjar ya kan, ada yang dari asli Mandailing sendiri toh, ada yang memang dari Jawa mungkin, ya kan, ada dari Palangkaraya,
terus ya kan, tapi tetap satu. Nah, terkait dari materi tadi, sekarang kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian tentang hal-hal berikut, yaitu berdasarkan beliau mengenal diri sendiri dan lingkungan tadi, kerjakan bersama dengan kelompok pertanyaan di bawah ini, yaitu sebagai anggota Tuhan Yang Maha Esa, tuliskan identitas diri dengan lengkap bersama dengan kelompokmu. Nah, kemudian tuliskan budaya lingkungan tempat tinggalmu dengan benar. Tentunya budaya lingkungan kita memiliki budaya. Nah, ini berkelompok ya. Nah, budaya yang ada di belakang tulis saja di belakang sini ya, untuk menulis budaya itu harus bersama-sama ya. Nah, biar lebih hasilnya memuaskan, sama-sama dibahas ya. Ini nomor 2 ya, ini kan nomor 1 nih. Untuk di sana ya, kan ada dulu ada nomor 1 ini nomor 1 semua nih. Satu aplikasi ini kan bersama soal yang nomor 2 ini. Oh, betul kan? Tapi sama-sama nanti beritahu kepada kawan yang nulis itu nama lengkapnya, nama panggilannya kalau ada kan, atau nyaman, ya kan? Ini siapa namanya? Dede. Asli mana kamu Dede? Asli mana? Bayar. Nah, inilah keberagaman kita, tidak semuanya orang Mandau, tapi bermacam daerah ataupun desa. Sekolahnya di sini ya. Bagaimana tugas kelompoknya? Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah ya? Kelompok 2? Baik. Sesuai dengan langkah kita, apabila sudah selesai, kita melakukan lihat yang ada di tempat perhatian di lembar halaman ini. Kita melakukan presentasi, yaitu sesuai dengan kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Itu berdasarkan kelompoknya, kelompok 1 itu maju semuanya. Nanti sesuai dengan urutnya tentang menyebutkan atau mengenal jati diri masing-masing, silakan di presentasi ke depan. Kelompok 2 melihat, kita sama-sama melihat keterampilan mereka dalam melakukan presentasi tadi. Silakan kelompok 1 silakan. Maju semuanya. Coba dulu perhatikan mereka yang ada di depan. Ini adalah lawan kelompoknya ya. Mereka ini akan melakukan presentasi tentang hasil kelompok mereka, hasil diskusi kelompok mereka. Silakan kelompok 1 bacakan hasil diskusinya. Ya. Terus ulang lagi. Pertama. Ya.
Baik, silakan ke tengah ini. Nah, di situ kan nomor 1 kamu telah menyebutkan identitas diri kalian masing-masing. Terus yang kedua itu adalah sebutkan budaya yang ada di daerah atau tempat tinggal kita. Coba sebutkan di situ ada berapa? Oh ya, silakan bacakan. Sudah ya? Baik. Kelompok 2, menurut kalian bagaimana hasil penampilan presentasi kelompok 1 tadi? Baik ya, baik kita terus. Tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang tugas kelompok 1 memperhatikan kelompok 2 yang sedang melakukan presentasi hasil diskusi kelompoknya ya. Ya, silakan kelompok 2 maju. Tentang nilai tentang budaya yang ada di daerah kita atau di kabupaten tempat tinggalmu. Silakan. Yang nyaring ya. Oh, kamu yang baca. Nyaring berarti kan yang nyaring ya. Oke. Sudah. Baik, kelompok 1 bagaimana hasil diskusi atau hasil presentasi di kelompok 2? Bagus ya. Kalau bagus berikan aplaus atau tepuk tangan untuk mereka. Silakan duduk. Ya, silakan duduk teman-teman masing-masing.
ini kita akan melakukan SPK atau senam pemanasan otak. Ikutin gerak ini ya. Berdiri. Oke, betul. Tugas evaluasi mandiri ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Perintahnya yang nomor 1, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, tuliskan identitas kamu dengan lengkap dan benar. Kemudian yang kedua, tuliskan budaya lingkungan tempat tinggalmu dengan benar, seperti yang bersama tadi, tapi ini bisa ya. Kemudian yang ketiga, tuliskan 5 agama yang ada di Indonesia dengan benar. Yang kelima, yang keempat, tuliskan semboyan bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman pandangan hidup yang terdapat pada lambang dasar negara kita, yaitu Garuda Pancasila ya kan, tulisnya itu ada. Kemudian yang kelima, tuliskan hobi atau aktivitas yang kamu senangi atau sukai. Tentunya kamu punya hobi kan? Apa misalnya? Baik, saya akan bagikan ini atau nama jawabnya. Jangan lupa menuliskan namanya. Oke. Renisa sudah ya? Renisa ada kesulitan? Tidak ada lagi. Kalau ingat tulis, namun ada ingat tulis, Facebook ada tulis, diisi pun tidak apa-apa. Yang penting identitas dirinya diisi gitu ya. Sudah semuanya? Sudah ya? Wow, cepat ya. Aduh. Dengan menggunakan atas kan sudah ada materinya kan? Sip apa? Sip apa? Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Boleh dikumpulkan. Ini enak tuh di ya. Mana disimpan kan bawa ke rumah buat pelajaran juga kan. Tapi memang materinya jadi kasih lagi. Siva. Nah, ini kan jawaban kamu ini atas pertanyaan tadi kan. Ini bawa ke rumah. Ya. Kemudian Renisa Chandra Candiago. Wow. Ya, dari situ kok. Kemudian Kaila Septi Ani Putri. Oke. Aisyah Nadia Kumaida. Mana oke, mantap. Ini ya. Terus Nabila Fitriani. Oke. April. Ini bonus siapa April? Bentar ya, catat dulu.
Faisal. Muhammad Faisal. Baik, Muhammad Faisal. Semangat ya. Gusti Haifuni Amil. Semangat ya Amil ya. Viola Sasabila Nur Aisyifa. Wow. Nah, semangat ya Pak Asyik Asifa ya. Kemudian Intan Cendra Kasih Pendi. Semua sudah dapat toh? Sudah semuanya? Ada yang belum dapat? Kebagian anak lembar jawaban hasil kerja mandirinya sudah semua? Baik, kalau sudah semua, mungkin pekerjaan kita sudah sampai di sini. Mengenal jati diri dan lingkungan tadi tentunya telah kita lewati bersama. Jadi sangat penting sekali dalam keberagaman kita, terutama di tempat lingkungan kita sendiri. Tentunya kamu itu apabila selain di sekolah maupun di tempat tinggal kamu maupun di rumah itu tentu memiliki tetangga, atau tetangga itu tidak sama dengan bangsa kamu atau suku kamu, tapi tetap kita itu selalu saling menghargai, karena di situ kita berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi nanti kamu akan mencarinya di misalnya koran, di internet, ya kan, sebagai referensi untuk bahan bacaan kembali, ya. Jadi biar menambah ilmu, menambah daya ingat kita tentang pemateri kita hari ini. Itu tentunya bukan hanya habis di sini, di rumah juga kamu harus mencarinya biar menjadi wawasan kamu lagi, ya. Nanti cari di internet, bisa melalui Google, ya kan, majalah, buku bacaan yang ada di sekolah, baik di mereka maupun di pojok baca kita. Nah, kemudian terkait dengan materi kita pada hari ini, apakah yang Bapak ajarkan dari media pembelajaran tadi oleh saya itu suka? Kalian suka? Saya. Kemudian apakah kalian suka dengan cara mengajar Pak Guru atau pendidik yang saya lakukan pada hari ini? Baik. Nah, sebelum kita melaksanakan yang akhir, berdoa seperti di awal kita tadi, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh Oke, terima kasih. Baik, pembelajaran kita cukup sampai di sini dan kita sampai bertemu di pertemuan berikutnya, ya. Selamat pagi. Jangan kemana-mana.